Kok banyak lalat hijau teman-teman. Jadi aku nyariin kalau ada lalat hijau pasti ada bangkainya teman-teman. Ternyata benar dong. Ternyata ada bangkai ikan patin teman-teman. Nggak tahu ya kok bisa ada gitu. Jadi aku bingung nyari plastik, mau aku buang tapi nggak ada plastik. Ya udah, akhirnya aku tanam aja di tanah teman-teman. Kalian dengarkan suara dok-dok itu? Ini aku mau nyuci baju-baju khusus yang berwarna putih ya teman-teman. Teman-teman, kita berjumpa kembali. Teman-teman, aku mau ke pasar sebentar lagi karena gula kemarin belum aku belikan. Jadi kemarin teman-teman, setelah aku bertengkar sama suamiku itu, dia belikan aku emas teman-teman. Emasnya itu ini. Ini ada gelang sama anting-anting teman-teman. Seperti ini. Ini gelangnya. Ini gelangnya teman-teman.
perlu tak Hmm? naik tembok ya dia. Lah terus piye? Terus piye? Boleh kata ngamuk sih. Gak usah wis. Hah? Gak usah wis bina wis. Males ribut kita wis. Bengko karma di tanggung sendiri ya. Habis ada keributan teman-teman. Tadi videonya sengaja aku matikan karena ada masalah ya dengan tetangga di belakang sana. Kalian tahu kan di samping kolam itu kan ada tembok tinggi itu ya. Terus tembok itu kan panjang sampai ke depan sana. Nah dulu itu sering dinaikin sama tetanggaku yang di belakang sana itu. Katanya dulu di situ kan ada pohon pisang. Katanya pisang itu sama daun-daun itu kena ke rumah dia gitu kan. Terus akhirnya karena merasa mengganggu tetangga, pohon pisangnya kan kami tebangin, udah nggak ada kan. Kalian lihat nggak ada kan. Nah adanya kolam aja sekarang di situ kan. Memang dulunya itu pisang, semuanya pisang. Terus karena pisangnya itu udah ditebangin, sekarang kami ganti dengan kolam gitu loh. Nah itu pun masih sering juga mereka manjat-manjat naik ke atas teman-teman. Itu kan tembok tinggi kan. Nah ini tadi teman-teman nggak tahu mereka itu ngerjain apa, pokoknya bunyi duk 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 gitu kan. Terus di situ kan kamar mandi, kita mau mandi mau apa di situ kan, kalau ada orang di situ kita nggak berani mandi karena takut kelihatan kan di situ ada lubang-lubang. Nah suami aku tuh ternyata nggak bisa meredam emosinya teman-teman, karena udah sering kayak gitu, udah dari zaman almarhum ibu mertua aku dulu udah seperti itu. Zamannya almarhum ibu mertua aku kan, ibu mertua aku tuh ngempet ya, sering manjat-manjat ke situ, naik genteng kami. Mertua aku tuh nggak seneng, tapi dia ngempet ya. Sekarang mertua aku kan udah nggak ada, sekarang nempatin rumah ini aku dengan suamiku tuh nggak tahan teman-teman. Jadi pas aku matikan tadi videonya ini kan, aku terus ke belakang, aku lihat suamiku udah mukulin mesin cuci yang udah rusak, bunyi bak gitu, why suamiku tuh gitu teman-teman. Nah terus aku takut aku salah tindakan. Jadi kalian tahu kan aku orangnya kan belak-belakan, kalian tahu sendiri, aku di video aja transparan orangnya kan. Jadi karena aku takut salah tindakan, aku pergi ke rumah kakak iparku, aku tanya dulu, Kak sebenarnya tembok kita itu kalau didok-dokin sama tetangga boleh nggak sih, aku bilang gitu. Kata kakakku bilang sebenarnya nggak boleh, katanya gitu. Kalau dipanjatin boleh nggak, aku bilang nggak boleh sebenarnya, kata kakak iparku. Berarti kalau aku datang ke rumahnya sana untuk negur nggak apa-apa dong, aku bilang gitu. Nggak apa-apa tapi aku takut nanti geger, katanya kan. Aku bilang nggak apa-apa geger, kalian tahu kan aku orangnya kalau menyelesaikan masalah ribut nggak apa-apa, yang penting selesai, aku kan orangnya begitu. Nah jadi aku pergi dong ke rumahnya tetanggaku itu teman-teman. Kalian tahu saya gedor-gedor, saya tidak disahut. Saya bilang gini, tok 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 tok, assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Saya gedor-gedor lagi, assalamualaikum mbah, saya panggil gitu. Nggak disahut juga teman-teman, malah suara HP-nya itu aku nggak lihat orangnya teman-teman, aku cuma dengar ada orang main HP di dalam. Malahan suara HP-nya itu dikencangin teman-teman, jadi suaranya itu jadi besar suara HP-nya itu, yang dari suaranya kecil jadi besar gitu. Jadi memang sengaja teman-teman. Terus saya gedor lagi lebih keras gitu, bapak assalamualaikum, permisi, beberapa kali gitu kan. Nah akhirnya yang keluar itu yang dodok-dodok tembok gitu loh teman-teman. Apa mbak, katanya. Terus aku bilang gini, mas itu dodok-dodok tembok ini ngapain ya, nggak boleh loh dodok-dodok tembok kami kan, saya bilang gitu. Enggak mbak, saya lagi pasang kabel, katanya gitu. Pasang kabel di mana mas, aku kan, saya bilang gitu. Katanya di temboknya sendiri, bukan di tembok kami loh teman-teman. Terus saya bilang lihat mas, saya bilang gitu. Iya ini, katanya. Terus saya lihat ke sana. Terus karena jalan di dalam itu sempit teman-teman, ada masnya juga di situ, aku nggak bisa kayak masuk gitu ya, nggak mau ya, karena itu kan juga suami orang. Aku masuk otomatis kita akan bersentuhan begini. Nah itu pun aku nggak mau ya teman-teman, karena ada rasa sungkan. Aku cuma lihat dari luar kayak gini aja. Terus aku bilang, mas nggak boleh ya
dodokin tembok kami ya. Aku bilang iya mbak, katanya, karena dia itu hanya suruhan kan teman-teman, bukan yang punya rumah gitu. Nah, jadi salamku assalamualaikum itu nggak dijawab yang punya rumah teman-teman, tapi karena udah ketemu sama abang yang ini yang ngerjain itu dan udah bicara sama dia, jadi aku pulang kan teman-teman ke rumah. Aku pergi ke pasar kan, udah aku bilang sama klien aku tuh mau ke pasar kan. Nah, kalian tahu nggak, pas aku pergi ke pasar itu ibu angkatku waktu aku nikah dulu, ibu angkat aku itu ternyata jalan ke rumah dia teman-teman. Nah, di sana kakak iparku kan lihat ibu angkat aku tuh ke rumahnya mbah yang itu di belakang itu. Terus kakak iparku tuh dengar kalau dia itu melapor ke ibu angkatku dan bilang tungguin bapak angkatku pulang teman-teman. Jadi kakak iparku ke rumahku teman-teman, posisi aku nggak di rumah, aku masih di pasar, ngomong ke suamiku kalau masalah ini dilaporkan oleh tetanggaku yang di belakang itu ke ibu angkatku dan disuruh nunggu ayah angkatku pulang. Kalian tahu ayah angkatku ini teman-teman ditakutin di sini. Kalian tahu dia cuman ayah angkatku, aku bukan darah dagingnya, aku cuman anak angkat, dan dia ditakutin di sini. Teman-teman, semua orang takut sama dia di sini. Begitu aku pulang dari pasar, anakku bilang tadi Budi kesini katanya. Aku bilang kenapa? Nggak tahu kata si itu, nggak tahu kata anakku kan. Terus aku tanya sama suami itu, ibu angkat kamu itu kesana ke rumah mbahku katanya, terus dilaporin terus dinunggu ayah angkatmu pulang katanya gitu kan. Jadi aku teriak-teriak teman-teman di jendela, kan rumah kami itu deket teman-teman. Aku bilang gini, loh, aku bilang kok dilaporin ke ayah angkatku sama ibu angkatku, memangnya kenapa? Yang punya rumah itu memangnya siapa? Saya bilang gitu kan. Ternyata ayah angkat gitu sama ibu angkat gitu ada di sana loh teman-teman. Nah, aku kan nggak tahu, cuman aku bilang gitu aja. Tadi aku kesana Muhammad tuh, astagfirullahaladzim, aku bilang kayak gitu. Ayah angkatku ini dari sana itu langsung muter kan, dia lewat samping rumah digedor-gedor, Yeni gitu katanya teman-teman. Jadi aku keluar, aku bilang piye, aku bilang kayak gitu. Lah ini opo katanya gitu. Terus aku bilang lah itu loh, tadi aku datang ke sana, aku bilang assalamualaikum nggak dijawab. Itu loh temboknya didodok-dodokin. Terus tadi aku ke sana mau lihat, aku bilang gitu kan. Tapi orangnya nggak mau metu. Lah sekarang ini dilaporin ke bapak sama ibu, maksudnya apa? Aku bilang gitu. Aku tahu orang semua di sini takut sama bapak, aku bilang. Terus dilaporin sama bapak, maksudnya biar aku diapain? Biar bapak marahin aku bilang kayak gitu. Terus enggak, aku nggak mau marahin kamu katanya kan. Lah terus maksudnya apa? Aku pun nggak ngerti katanya kayak gitu. Terus, tapi aja ngonowi ke api didengar tonggo-tonggo nih katanya gitu kan. Terus aku sedih ya teman-teman, aku bilang gini, loh kok bapak nyuruh aku api, tapi kui nggak bapak suruh api, aku bilang kayak gitu kan. Aku bilang gini, nanti mesti dia laporin sama bapak juga, tapi ya terserah bapak lah, nanti bapak tahu kan yang api piye, aku bilang kayak gitu. Terus iya ngerti aku katanya gitu. Ya bapaknya pergi kan, dia kayaknya balik lagi ke rumah tetangga itu teman-teman. Nggak tahu yang mereka bicarakan apa, yang jelas pas bapak angkatku tuh balik lagi ke sini, dia bilang antena rumahnya itu mau dipindah gitu loh. Terserah mereka ya, bukan urusanku ya, bukan urusan kami. Yang penting kita sesama tetangga di sini jangan saling mengganggu kayak gitu loh maksudku. Jadi teman-teman, aku nggak jadi hari ini cerita tentang gimana dulu pertemuanku sama suamiku ya, karena hari ini aku mau cerita ini sama kalian, mungkin besok baru aku cerita ya. Udah jam 12 teman-teman, ya udah segini aja video aku hari ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe biar cepet 1000 ya teman-teman. Makasih ya teman-teman. Dah.